Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ahmadi Arya Putra dan ketiga teman saya, Sergei Kwek, Dafan Nabil Habibi, dan Muhammad Randy Zaman, akan mempresentasikan tentang company profiling. Yang pertama kita ada PT Plaza Indonesia Realty, dengan owner Sinarmas yang bergerak dalam bidang properti dan department store. PT Plaza Indonesia Realty didirikan pada tahun 1983 dengan visi membangun properti prestisius berkualitas tinggi di lokasi premium dan beroperasi sejak tahun 1990 sampai 1991. PT Plaza Indonesia memulai dengan membangun kompleks Plaza Indonesia yang kini menjadi ikon terdiri dari pusat perbelanjaan Plaza Indonesia dan Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dan untuk saham Plaza Indonesia Realty, dia memiliki harga 2.100 per lembar. Serta Plaza Indonesia Realty sendiri memiliki hubungan kepemilikan dengan Grand Hyatt, FX Sudirman, dan Keraton at the Plaza. Untuk company selanjutnya ada PT Bank Sentral Asia dengan owner Robert dan Michael Hartono di bidang perbankan dan jasa keuangan. Untuk short profile-nya, PT Bank Sentral Asia dengan kode IDX BBCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia. Pada tahun 1955, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal dari Bank Sentral Asia. BCA didirikan oleh Sudarno Salim pada tanggal 1 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Untuk market cap dari BCA itu sendiri terdapat di 1.110 triliun rupiah dengan harga saham per lembar di 9.100 dengan kenaikan all time di 2.537,6%. Untuk tanggal tahun IPO di tahun 2000 dan hubungan kepemilikan dari BCA sendiri mengakuisisi dari PT Bank Royal. Untuk keterlibatan dalam politik posisi dan jabatan, Robert dan Michael Hartono juga sekaligus founder dari Polytron, Jarum, major shareholders di Blibli, Sarana Menara Nusantara, dan sempat menjadi British Athlete SEA Games bronze medal untuk Michael Hartono. Lalu ada company yang ketiga yaitu Mayapada Group. Mayapada Group adalah suatu company yang dimiliki oleh Sri Dato Tahir yang berada di bidang jasa keuangan, kesehatan, hotel dan real estate, retail khusus, media, pertambangan dan energi. Short profile dari Mayapada, nama Mayapada berasal dari kata Sanskerta yang artinya adalah semesta. Mayapada Group didirikan lebih dari 25 tahun yang lalu oleh Dato Sri Tahir di Indonesia. Awal mulanya bisnis Mayapada Group berawal dari Bank Mayapada serta mitra lokal Duty Free Shopper atau DFS Indonesia, anak perusahaan multinasional LVMH, Moet Hennessy Louis Vuitton yang bergerak di bidang penyediaan konsumen barang mewah pada akhir era 1980-an. Lalu market cap Mayapada Group ada di angka 0,38 miliar US dollar dan angka persama ada di 486 rupiah per lembar dan kenaikannya ada di 1.169% all time-nya. Lalu tanggal atau tahun IPO-nya pada 29 Agustus 1997. Lalu hubungan kepemilikan ada KTP Finance, PT Maha Properti Indonesia Tbk dan PT Sonatopas Tourism. Lalu keterlibatan politisi atau jabatan adalah Sri Dato Tahir adalah Presidential Advisory Council pada tahun 2019. Oke, selanjutnya ada company PT Bank Index Selindo dengan owner Gimin Sumalim. PT Bank Index Selindo ini bergerak dalam bidang jasa keuangan, perbankan, dan properti. Lalu untuk short profile-nya, Bank Index adalah bank umum swasta nasional atau BUSN yang didirikan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1992 dan mulai resmi beroperasi memberikan jasa layanan perbankan pada tanggal 23 Agustus 1993 dengan menempati kantor pertamanya di Jalan ASMK nomor 18 sampai 19 Jakarta Barat. Sampai saat ini,
Bank Indeks telah memiliki 50 jaringan kantor yang seluruhnya terhubung secara online dan tersebar di sejumlah daerah yaitu Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Solo, Surabaya, Bali, Batam, Lampung, Palembang, Medan, Samarinda, dan Pontianak. Rencana pengembangan jaringan kantor akan terus dilakukan sesuai dengan komitmen kami untuk memperluas pangsa pasar dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah-nasabah maupun calon nasabah Bank Indeks. Untuk market cap-nya sendiri, Bank Indeks Selindo itu tidak ada sama dengan IPO-nya dan juga tidak ada hubungan kepemilikan. Sedangkan kalau hubungan jabatan, Gimin Sumalim merupakan Retail Banking Director dari HSBC Group. Ya, yang berikutnya ada AJB Bumi Putra dengan owner Dr. Ivandi Gustari, SE MBA sebagai direktur, yang dimana perusahaan ini bergerak dalam jasa keuangan, perbankan, dan asuransi. AJB Bumi Putra sendiri adalah perusahaan asuransi mutual yang dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia dan dibangun berdasarkan 3 pilar mutualisme, idealisme, dan profesionalisme. Dijadikan 190 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, AJB Bumi Putra telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam, serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional. Untuk market cap, tanggal atau tahun IPO, AJB Bumi Putra tidak go publik untuk masalah saham mereka. Namun, AJB Bumi Putra memiliki hubungan kepemilikan dengan PT Bumi Putra Sekuritas. Baik, selanjutnya ada Bank Mandiri yang dipegang di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia untuk di bidang jasa keuangan dan perbankan. Untuk short profile Bank Mandiri sendiri didirikan pada tahun 1998 pada tanggal 2 Oktober sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi satu yaitu Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Untuk market cap dari Bank Mandiri itu sendiri ada di 236,78 triliun rupiah, dan untuk harga per lembar sahamnya ada di 5.125. Untuk kenaikannya all time ada di 606,9%, dan tanggal IPO-nya ada di 14 Juli 2003. Untuk hubungan kepemilikan, Bank Indonesia memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank Syariah Indonesia atau dikenal dengan BSI. Lalu selanjutnya ada Sari Pacific. Sari Pacific ini ownernya PT Sari Artamas Hotel Indonesia yang bergerak di bidang perhotelan. Pada Agustus 2007, PT Panaraya berekspansi ke industri pariwisata dengan mengakuisisi saham Tokyu Corporation Sojitz Corporation, and PT Konsultasi Pembangunan Semesta di PT Sarino Tokyu Hotel Indonesia, pemilik hotel dari Sari Pan Pacific di Jalan MH Tamrin 6 Jakarta. Dengan akuisisi ini, PT Panaraya Now memiliki 50% saham PT Sari Artamas Hotel Internasional yang sebelumnya PT Sarino Tokyu Hotel Indonesia. Sedangkan 50% saham lainnya dimiliki oleh PT Sarina Persero. Setelah akuisisi, PT Panaraya akan lebih lanjut berinvestasi dalam merenovasi properti berusia 35 tahun ini dan mengubahnya menjadi salah satu hotel berkualitas terbaik di Indonesia. Hanya 35 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Sari Pan Pacific Jakarta terletak di jantung kawasan bisnis dan hiburan Jakarta di Jalan MH Tamrin dan menawarkan akses mudah ke kedutaan, kantor komersial, dan maskapai besar. Menampilkan 418 kamar dan suite yang ditata apik, restoran dan bar,
pemenang penghargaan, dan berbagai fasilitas pertemuan dan penjamuan. Saripan Pasifik Jakarta memadukan keahlian internasional terbaik dan keramahan tradisional Indonesia. Hotel ini dikelola oleh operator hotel bintang 5 kelas dunia, Pan Pacific Hotel Group, yang berbasis di Singapura. Namun sayangnya, market cap, tanggal IPO, dan hubungan kepemilikannya tidak dipublikasi oleh Sari Pacific Group. Oke, company selanjutnya ada PT Indofood Sukses Makmur dengan owner First Pacific Company. Indofood Sukses Makmur ini bergerak dalam bidang produk makanan. Lalu untuk short profile-nya, PT Indofood CBP Sukses Makmur adalah perusahaan bernama PT Panganjaya Inti Kusuma yang didirikan pada tahun 1990 dan memulai usahanya dalam bidang makanan ringan. Setelah berubah menjadi Indofood, perusahaan tersebut memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal dasawarsa 1980-an. Perusahaan FMCG ini bergerak dalam berbagai sektor, termasuk produsen mie, susu, tepung, pasta, bumbu makanan, nutrisi, dan makanan khusus, serta makanan ringan. Untuk market cap-nya ada di 65,19 triliun rupiah. Untuk harga saham per lembarnya ada di angka 7.425 rupiah. Untuk sahamnya naik secara all time itu di angka 921,32%. Dan tanggal tahun IPO-nya pada tanggal 14 Juli 1994. Untuk hubungan kepemilikan, Indofood Sukses Makmur memiliki hubungan kepemilikan dengan Pine Hill Company Limited. Oke. Yang selanjutnya ada Deutsche Bank dengan owner Deutsche Asset Management atau DWS, yang dimana perusahaan ini bergerak pada bidang perbankan. Didirikan pada tahun 1870, Deutsche Bank adalah bank investasi multinasional dan perusahaan jasa keuangan yang berkantor pusat di Frankfurt, Jerman. Bank ini berspesialisasi dalam manajemen aset, perbankan retail, manajemen kekayaan pribadi, perbankan swasta, dan perbankan transaksi. DB melayani lembaga keuangan, kesehatan, media, dan telekomunikasi, sumber daya alam, real estate, dan sektor teknologi. DB membantu perusahaan, pemerintah, investor institusional, usaha kecil dan menengah, dan perorangan. Market cap untuk Deutsche Bank adalah 20,09 billion euro, yang dimana dengan harga per lembar sekitar 158.960 rupiah. Baik, untuk company selanjutnya ada di Pullman dengan owner Accor Group di bidang hotelan atau hotel. Untuk short profile dari Pullman sendiri, Hotel Pullman Jakarta dibangun pada tahun 1972 oleh Departemen Keuangan yang bekerjasama dengan PT Wisma Nusantara dan Mitsui dan Japan Airlines Development Co. Ltd. dengan nama awal sebagai Hotel Presiden. Untuk market cap, tanggal IPO, dan hubungan kepemilikan tersendiri untuk Pullman tidak diketahui atau memang tidak disediakan. Lalu selanjutnya ada 4 Points by Sheraton dan owner Starboard Hotels and Resort Worldwide Inc. Di bidang perhotelan. 4 Points adalah sebuah brand atau merek perhotelan kelas menengah di bawah naungan Starboard Hotel and Resort. 4 Points sebelumnya didirikan oleh IT Sheraton sebelum diakuisisi oleh Starboard pada tahun 1998. Market cap Starboard Hotel and Resort ini ada di angka 6.10 billion US dollar dan saham per lembar ada di 77,12 US dollar. Lalu pada tahun atau tanggal IPO-nya ada di 5 Juni 2009. Namun sayangnya hubungan kepemilikan tidak disebutkan di beberapa detail. Selanjutnya ada
PT Jaya Land dengan owner PT Pembangunan Jaya. PT Jaya Land ini bergerak dalam bidang properti, keuangan, konstruksi, konsultan bisnis, manufaktur, hiburan atau turisme, dan infrastruktur. Untuk short profile-nya, PT Jaya Land didirikan pertama kali pada 7 April tahun 1970 dengan menggunakan nama PT Jaya Real Estate Company atau disingkat menjadi PT Jaya Realty. Dan pada 25 Maret 1994, PT Jaya Realty berubah nama menjadi PT Jaya Land. PT Jaya Land merupakan anak perusahaan dari PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya atau disingkat menjadi PT Pembangunan Jaya. Untuk market cap-nya ada di angka 7,22 miliar rupiah. Dengan harga saham per lembar ada di angka Rp525. Lalu tahun IPO pada tanggal 29 Juni 1994. Lalu hubungan kepemilikannya dengan PT Pembangunan Jaya Ancol. Yang selanjutnya kita ada Aya yang dengan owner Aya Group yang di mana bergerak dalam bidang asuransi dan keuangan. Aya merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa Pan-Asia independen terbesar di dunia yang tercatat di bursa saham. Aya Group Limited memiliki anak perusahaan dan cabang yang beroperasi di 18 pasar di Asia Pasifik, yaitu Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Korea, Filipina, Australia, Indonesia, Taiwan, Vietnam, Selandia Baru, Makau, Brunei, Kamboja, Myanmar, Sri Lanka, dan 49% kepemilikan saham usaha gabungan di India. Bisnis yang kini dikenal dengan nama Aya pertama kali didirikan di Shanghai hampir 1 abad yang lalu pada tahun 1919. Aya memiliki total aset 291 miliar US dollar pada 30 Juni 2020 dengan market cap sebesar 938,30 miliar Hong Kong dollar dan harga per lembar untuk sahamnya dalam angka 80,75 Hong Kong dollar dan tanggal 1 tahun IPO yaitu 2010. Namun tidak ada penjelasan terkait hubungan kepemilikan yang jelas untuk Aya Company Profile ini. Baik, selanjutnya adalah PT Intiland Development Tbk dengan owner Hendro Santoso Kusumo di bidang pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran. Untuk short profile dari PT Intiland sendiri bergerak dalam bidang pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran dan perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Oktober 1987 dengan kegiatan utama di industri real estate. Intiland adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Intiland Group dengan market cap 238 triliun Indonesian rupiah dengan harga saham per lembarnya di Rp230. Sementara untuk tanggal IPO sendiri ada di 4 September 1991 dengan hubungan kepemilikan di CGS CIMB Securities Singapore Limited sebesar 15,17%, PT Bina Yatra Sentosa dengan 12,35%, Bali Private Villas PT Ltd dengan 7,4%. Lalu selanjutnya ada PT Standard Chartered Bank dengan owner Standard Chartered Holdings Limited di bidang jasa keuangan. Standard Chartered Bank Indonesia merupakan salah satu kantor cabang Standard Chartered Bank di wilayah Asia. Bank dimiliki sepenuhnya 100% oleh Standard Chartered Holdings Limited yang berada di Inggris Raya. Sebagai kantor cabang bank asing di Indonesia, perjalanan dan pengelolaan usaha bank dikendalikan secara terintegrasi dengan Dewan Standard Chartered Bank yang berkantor di pusat London. Market cap dari Standard Chartered Bank itu ada di angka 23,47 billion US dollar dan angka sama dari 660,71 GBX per lembarnya dan tanggal atau tahun IPO-nya ada di 25 Mei 2010. Lalu bonus kepemilikannya ada Temasek Holdings Private Limited dan BlackRock Inc.
Company selanjutnya ada PT Mandiri Jaya Agung dengan owner Jardine Matheson Group. Mandarin Jaya Agung ini bekerja dalam bidang perhotelan dengan short profile. Mandarin Oriental Hotel Group adalah grup yang mengelola hotel, resort, dan residence. Grup yang telah mengembangkan usahanya ke 24 negara di dunia dan mengelola 36 hotel. Mandarin Hotel memiliki kekhasan dalam desain khusus yang ditampilkan di setiap properti. Mandarin Jaya Agung memiliki market cap di angka 2,14 billion dolar. Dengan harga saham per lembar ada di angka 1,70 US dollar. Lalu dengan tanggal dan tahun IPO pada 17 Juli 2008 dan hubungan kepemilikannya tidak diketahui atau tidak ada. Yang selanjutnya ada Kempinski Hotel dengan owner Hartono Brothers yang bergerak dalam bidang perhotelan. Hotel Indonesia Kempinski merupakan penginapan bintang 5 pertama di Indonesia yang pertama kali dibangun untuk menampung atlet Asian Games pada tahun 1962. Hotel Kempinski terletak di pusat Jakarta, memiliki 289 kamar dan suites yang menyediakan banyak fasilitas seperti pernikahan, restoran, dan bar. Kempinski Hotel tidak memiliki market cap atau bahkan tanggal atau tahun IPO, namun memiliki hubungan kepemilikan dengan Jarum Group. Untuk company selanjutnya ada Capellan dengan owner Chin Hua Loh dalam bidang developer. Capellan ini adalah suatu perusahaan pengembangan perkotaan capital corporation, manajer operator aset global yang berkantor pusat di Singapura. Capellan memiliki keahlian yang kuat dalam solusi terkait keberlanjutan yang mencakup bidang energi dan lingkungan, serta pengembangan kota dengan market cap 8,74 billion dolar. Dengan pergerakan saham di 6,45 SGD per lembar atau 71.000 jika dirupiahkan, dan mengalami penurunan sebanyak 34% untuk all time-nya. Dan untuk tanggal tahun IPO tahun 2018 dengan hubungan kepemilikan tidak ada. Yes. Lalu selanjutnya ada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Ownernya adalah Allianz Group di bidang asuransi dan manajemen aset. Short profile dari Allianz ini adalah Allianz di Indonesia dibuka pada tahun 1981. Lalu pada 1996, Allianz mendirikan asuransi jiwa, kesehatan, dan dana pensiun. PT Asuransi Life Indonesia. Allianz didukung oleh jaringan mitra perbankan dan distribusi lainnya. Allianz Indonesia sudah melayani lebih dari 10 juta terkanggung di Indonesia. Market cap dari Allianz Group ini ada di angka 90,58 miliar US dollar dengan saham ada di angka 207,95 euro per lembarnya, dan tahun IPO-nya ada pada 1996 dan hubungan kepemilikannya belum diketahui secara detail. Selanjutnya ada PT Bank OCBC NISP dengan owner Bank OCBC yang bergerak dalam bidang perbankan dengan short profile. Pada awalnya beroperasi sebagai bank tabungan. Bank OCBC NISP ini kemudian diberikan izin sebagai bank umum pada tanggal 20 Juli 1967. Lalu pada tanggal 18 April 2022 menerima izin kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan dan mulai beroperasi pada 8 Juni 2022. Bank OCBC NISP ini memiliki market cap di angka 25,56 triliun rupiah dengan harga saham per lembar ada di angka 1.125 rupiah dengan tanggal IPO pada 20 Oktober 1994. Hubungan kepemilikannya tidak ada atau tidak diketahui. Selanjutnya ada PT Bank Sinarmas Tbk dengan owner PT Sinarmas Multiarta Tbk, yang dimana perusahaan ini juga bergerak dalam bidang perbankan.
PT Bank Sinta Indonesia adalah nama awal PT Bank Sinarmas Tbk yang didirikan pada 18 Agustus 1989 oleh Eka Cipta Wijaja. Status bank umum, devisa diperoleh oleh bank pada tahun 1995. Bank Sinarmas menerima izin untuk mendirikan unit usaha syariah atau UUS pada tahun 2009. Dan PT Bank Sinarmas Tbk memiliki market cap sebesar 17,37 triliun rupiah. Dan untuk harga per lembar saham PT Bank Sinarmas Tbk yaitu pada angka Rp890. Dan untuk hubungan kepemilikan yaitu ada PT Bumi Serpong Damai, PT Smartfren Telekom, PT Indah Kiat Pulp and Paper, PT Pura Delta Lestari, dan Putra Duta Pertiwi. Untuk perusahaan selanjutnya ada Space City Tower dengan owner PT Kencana Graha Mandiri di bidang developer. Secara profilnya, gedung yang dikembangkan oleh anak perusahaan PT Kencana Graha Mandiri yaitu PT Kencana Graha Global memiliki background sebagai perusahaan yang selalu menjunjung standar kualitas tinggi, customer centric, dan transparansi. Yang berarti bahwa dalam perusahaan PT Kencana Graha Mandiri memiliki kualifikasi dan sumber daya internal untuk mengambil proyek dari konsep hingga penyelesaian. Untuk market cap-nya sendiri tidak diketahui atau tidak go public sama halnya dengan IPO, dan untuk hubungan kepemilikan tidak terafiliasi oleh kepemilikan manapun. Lalu selanjutnya ada Tamara Center dengan owner Tamara Group yang bergerak di bidang real estate development dan property investment. Tamara Group saat ini berfokus pada pasar menengah dan atas untuk memenuhi permintaan pada segmen perumahan, komersial, dan industri real estate. Meskipun masih menganut nilai-nilai konservatif, Tamara Group menyadari bahwa fleksibilitas, adaptasi, dan stabilitas dalam kondisi pasar yang berubah dengan cepat merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan dan diversifikasi yang dinamis. Market cap, tahun IPO, dan hubungan pemilikan tidak dicantumkan dalam profil perusahaan tersebut. Lalu company selanjutnya ada PT XL Axiata dengan owner Axiata Group yang bekerja dalam bidang telekomunikasi. Lalu short profile-nya PT XL Axiata atau EXCL adalah untuk menyediakan layanan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi atau layanan multimedia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1996. Pemegang saham mayoritas perusahaan Axiata Investments Indonesia adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Axiata Investments Labuan Limited. Axiata Investments Labuan Limited merupakan anak perusahaan Axiata Group Berhad dengan market capital 21,99 triliun rupiah. Dengan harga saham per lembar ada di angka 2.050 rupiah. Hubungan kepemilikannya dengan PT Linknet dan Hypernet Technologies atau PT Hypernet Indodata. Untuk keterlibatan politisi atau jabatan, Dr. Muhammad Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014. Selanjutnya ada PT Bank UOB Indonesia dengan owner UOB Group, yang dimana perusahaan ini juga bergerak dalam bidang perbankan. Bank UOB Indonesia merupakan salah satu penyedia jasa keuangan di Indonesia. Bank ini pertama kali didirikan sejak tanggal 31 Agustus 1956 dengan nama PT Bank Buana Indonesia dan memiliki market cap sebesar 47,48 miliar Singapura dolar dengan harga per lembar 28,16 untuk harga sahamnya. Dan untuk all time-nya, pergerakan sahamnya mengalami penurunan 0,49%. Dan untuk tanggal atau tahun IPO, yaitu pada 7 Juni 30 tahun 2000, tanpa ada hubungan kepemilikan yang jelas. Selanjutnya ada PT Perkom Indah Murni yang dimiliki oleh Bisnet Networks
di bidang properti, perhotelan, IT, dan agrobisnis. Untuk short profile dari PT Perkomindah Murni adalah salah satu unit bisnis strategi Smith Plaza dan pemegang saham utama dari Biznet Networks, sebuah perusahaan yang menyediakan jaringan terkemuka di Indonesia. Perkom didirikan pada tahun 1983 untuk membantu perusahaan melalui penerapan teknologi informasi yang mutakhir. Untuk keterangan dari market cap tanggal IPO tidak go public alias tidak memiliki saham, dan untuk kehubungan kepemilikan tidak terafiliasi oleh company manapun. Lalu selanjutnya ada PT Bank Muamalat Indonesia dengan owner Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH di bidang perbankan syariah. Short profile-nya adalah PT Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia menggunakan konsep perbankan secara syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Awal 1412 Hijriah, dibuat di hadapan Yudi Paripurno SH Notaris di Jakarta. PT Bank Muamalat sendiri market cap-nya di angka 818,648 miliar dan dengan tahun IPO 2023. Hubungan kepemilikannya ada Islamic Development Bank atau IDB di angka 32,74%, lalu Bubian Bank di angka 22%, lalu Atwil Holdings Limited di 17,91%, lalu National Bank of Kuwait di angka 8,45%, IDF Foundation di 3,48%, BMF Holding Limited di 2,84%, dan M. Riza Ismail di 2,34%, dan Kop Kapindo di 1,39%, Andre Mirza Hartawan di angka 1,18%, dan Badan Pengelolaan ONHI di angka 1,03%, dan sisanya di angka 6,64% dipecah kepada publik. Selanjutnya ada PT Goto Gojek Tokopedia dengan owner William Tanuwijaya, dan PT Gojek Tokopedia ini bergerak dalam bidang perdagangan. Dengan short profile, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Lalu market cap-nya ada di angka 134,16 triliun dengan tanggal dan tahun IPO pada 11 April 2022. Dan hubungan kepemilikannya, pendiri Tokopedia William Tanuwijaya akan bertransisi dari tanggung jawab eksekutifnya di Tokopedia ke Goto. Dia akan mendedikasikan waktunya secara penuh di PT Goto Gojek Tokopedia atau Goto, induk Gojek Tokopedia, dan Goto Financial atau GTF. Selanjutnya ada PT Bank DBS Indonesia dengan owner DBS Group yang juga bergerak dalam bidang perbankan atau jasa keuangan. Dengan short profile, PT Bank DBS Indonesia didirikan pada tahun 1989 dan menjadi bagian dari kelompok usaha DBS Group di Singapura. PT Bank DBS Indonesia merupakan salah satu bank yang telah berdiri lama di Asia dengan 44 cabang dan 1.600 karyawan aktif di 11 kota besar di Indonesia. Bank DBS Indonesia menyediakan layanan perbankan menyeluruh untuk korporasi, usaha kecil dan menengah atau SME, dan aktivitas perbankan konsumen dengan market cap sebesar 57 miliar US dollar dengan harga saham per lembar 21,28 dan pergerakan saham yaitu mengalami penaikan dengan angka 1,09%. Dan untuk tanggal atau tahun IPO yaitu pada
29 November 1968. PT Bank DBS Indonesia juga memiliki hubungan kepemilikan dengan PT Bank Sentral Asia. Selanjutnya ada PT Hanjaya Mandala Sampurna dengan owner Philip Morris International yang bekerja dalam bidang tobacco company. Dengan short profile, PT Hanjaya Mandala Sampurna, commonly known as Sampurna, is an Indonesian tobacco company owned by Philip Morris International dengan market capital di angka 7.99 billion dengan harga saham per lembar di harga 1.000,20 Indonesian rupiah dengan pergerakan saham secara all time ada di angka 194,74%. Lalu dengan tanggal dan tahun IPO pada 15 Agustus 1990, lalu hubungan kepemilikannya diakuisisi oleh Philip Morris International. Sekian dari presentasi kami terkait company profiling dari semua company yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Selamat malam.